Halo kawan-kawan, saya Manuel Togaji Sahabat Semua Orang. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan apa itu formatting konten, yaitu untuk mengubah apapun isi di dalam dokumen ini. Yang pertama adalah untuk mengubah font, yaitu dengan cara kita blok, lalu kita pergi ke home, lalu pilih font yang kita butuhkan seperti Arial dengan kapasitas atau ukuran hurufnya 20. Kita juga bisa menggunakan ini dan ini. Lalu untuk fitur font ini kita juga bisa menggunakan misal bold untuk mendebalkan, kita tekan, matikan, lalu italic untuk memiringkan tulisan apabila ada yang penting kita bisa memiringkan, atau misalnya dalam bahasa asing, lalu kita bisa miringkan, underline untuk menggarisbawahi, biasanya untuk menggarisbawahi kata yang penting ataupun biasanya untuk judul juga cocok. Kita bisa pilih juga di sini underline-nya mau seperti apa. Lalu kita juga bisa coret. Nah, biasanya ini ada sih. Kalau kita untuk membuat sesuatu tapi salah, kita coret. Lalu kita juga bisa mengaktifkan ke-4 fitur ini secara bersamaan. 1, 2, 3, 4. Namun bagaimana cara mengembalikannya? Untuk lebih cepatnya kita pilih ke sini. Clear all formatting. Tekan dan itu sudah kembali. Nah, untuk mengembalikannya kita tekan undo saja seperti ini. Nah, itu sudah kembali seperti awal. Lalu untuk paragrafnya itu line spacing pada paragraf ini itu sama, ke home, lalu ke menu paragraf. Di sini kita bisa memilih bagaimana tampilan dari paragraf ini. Misal kita blok ini, kita blok, lalu pilih ke home, lalu pilih bagaimana paragraf itu akan terlihat, apakah ke tengah, ke kanan, kiri, atau rata. Untuk biasanya kebutuhan kita pilih yang di kanan, tergantung bagaimana Anda membutuhkannya. Untuk spacingnya sendiri kita bisa ke sini, ini lebih advance-nya ya. Kita bisa menggunakan indentation, misalnya right 1,5, lalu spacingnya 1,5. Kita naikkan sedikit, kita mencoba dulu. Set as default. Oke. Harusnya berubah. Kita coba lagi, home, paragraf. Mungkin kita bisa ubah di sini 1,5. Di kanan ini coba kita oke. Nah, ini sudah berubah, hanya saja ini jarak antara satu dan ini terlalu jauh. Jadi kita bisa atur di sini pada menu paragraf, lalu kita tekan di sini paragraf setting. Oke. Yang selanjutnya adalah identity dari paragraf tersebut. Maksudnya adalah posisi dari paragraf-paragraf ini. Kita bisa atur menggunakan ruler. Ini adalah ruler, bagaimana kita mengaktifkannya. Seperti di materi pertama tadi di maintaining dokumen, kita ke view, lalu di sini ruler ini mati, balik lagi, dan ini hidup. Ruler ini berfungsi untuk mengatur posisi paragraf, hanya sama seperti tadi, hanya saja ini lebih advance mungkin. Nah, setidaknya ini menjadi lebih rapi. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita akan menavigate dan mencari di dokumen ini, atau navigate and search through the document. Pertama kita harus menampilkan search pane, ke view, lalu
navigation pane. Kita cari apa yang ingin kita cari, misal masker, karena ini topiknya adalah pencegahan COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya, amin. Lalu masker ini ada di page berapa? Kita bisa tahu ada di page kedua. Lalu ada di mana? Di result. Ada di kalimat mana? Oke. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel. Membuat tabel ini sangat mudah. Namun kita harus membuat dokumen kertas baru. Caranya pilih home, insert, lalu blank page. Lalu kita masukkan tabel yang ingin kita gunakan. Misal 1x1, 4x1, 4x3, 7x3, sesuai kebutuhan Anda. Ini seharusnya kita menulis di blank dokumen ya. Oke, ini hanya untuk contoh saja. Kita ke table, lalu kita pilih tabel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal saya membutuhkan 5x5, tinggal kita draw di sini atau kita gambar. Atau yang lebih advance lagi, kita insert table 5. Saya membutuhkan 5x5, kolom 5 dan row-nya adalah 5. Auto, lalu oke. Nah, sekarang sudah keluar tabelnya seperti yang ada di layar ini. Oke. Lalu kita bisa juga memberi warna pada tabel ini dengan cara pergi ke desain, lalu pastikan tabel ini masih dalam kendali kita ya. Lalu ke table style, pilih bagaimana tabel tersebut akan terlihat. Misal saya butuh warna biru. Nah, untuk shading ini biasanya untuk mewarnai kolom-kolom tersebut. Lalu border style, maksudnya batas-batas yang ada di sini kita bisa ubah warnanya mau seperti apa. Sudah terubah. Oke. Lalu yang kemudian adalah manipulate table in document, yaitu kita bisa menambahkan atau mengurangi tabel yang ada di dalam dokumen ini. Misal kita ingin mengurangi tabel yang ada di sini, kita masuk ke layout, lalu kita delete tabel tersebut. Nah, itu sudah terdelete. Lalu kita misal ingin menambahkan tabel lagi, bisa dengan cara layout, insert table. Di sini ada row dan kolom. Kita misalnya ingin menambah ke kanan bisa, menambah ke kiri bisa, ke bawah dan ke atas. Untuk menghapus tabel juga bisa menggunakan eraser table. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kembali ke yang selanjutnya, yaitu apply bullets to the document, atau menambahkan penanda-penanda pada isian ini. Kita bisa melakukannya dengan insert, home, lalu kita harus memilih dulu mana yang mau kita tandai. Misal ini, lalu ke home, pilih penanda yang dibutuhkan. Misal titik, checklist, panah, ataupun yang ada di sini. Misal saya membutuhkan ini, atau juga bisa dengan angka, atau ini untuk pilihan yang bercabang. Oke, sekian dari saya tentang formatting dokumen. Jika ada lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.